Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JMN, ketemu lagi dengan saya dalam program Keajaiban Al-Quran. Bersama saya Ugi Sugiharti dan ditemenin oleh Gary Julizar. Ya, ada siapa ini Gary? Ini di tengah. Ya, masih dengan Ani Fitriani Burhan. ya. Halo Sobat JMN yang di rumah, semoga sehat walafiat dan semangat selalu dalam mengikuti kajian ini. Kira-kira ada informasi, Gary? Ada. Iya. Tapi lebih ke himbauan sih sebetulnya. Iya. Bukan informasi. Untuk sobat cemen di rumah, jaga terus kesehatan karena cuacanya sedang hujan terus sekarang itu. Apalagi potensi banjir ya yang berada terutama di kota-kota di Jawa Barat ini. Potensi banjir itu aja sih sebetulnya. Ya, sekitar kesehatan ya karena cuaca. Kemudian tema untuk kajian hari ini gimana? Oh iya, nggak tahu ini Om gimana tema untuk kali ini Om? Tema untuk kali ini adalah tempat sholat atau tempat sujud. Tempat sujud. Tempat sujud yaitu yang dikatakan sebagai masjid. Masjid. Silakan langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semuanya di rumah juga ya, sehat semuanya. Yang di Majelis Taklim Ainul Rahman, terima kasih sudah kirim-kirim Al-Qur'annya, sangat bermanfaat, mudah-mudahan berjalan terus dan jazakallah khairan katsira. Baik, sahabat semuanya, jadi materi kali ini adalah membahas tentang Masjidil Haram atau orang biasa mengenal dengan apa yang ada di Mekah, yaitu Baitullah atau Ka'bah. Tetapi yang menarik sebenarnya adalah tempat sujud itu lebih dikenal dengan nama masjid ya. Kalau tempat sujud kan ini. Nah, kalau kita melihat gambaran secara foto udara seperti tampilan di gambar ini, nanti bisa perhatikan sahabat JNN semuanya. Tampilan foto udara ini Masjidil Haram itu kalau dilihat itu seperti begini. Ya. Jadi ketika kita tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ada gerakan dari tangan kita yang tadinya begini, akhirnya begini. Nah, ini adalah seperti gambar foto udara Masjidil Haram. Nah, bisa ditampilkan nanti foto udaranya dan kita bisa melihat dari sisi simbolnya. Simbol dari Masjidil Haram itu seperti huruf ini sebenarnya. Huruf atau mim. huruf mim ya. Huruf Iya. mim. Nah, secara huruf dia adalah huruf ke-24. Secara huruf. Nah, huruf ke-24 kalau secara huruf huruf Latin itu adalah huruf M. Jadi huruf M ini adalah inisial dari kata atau nama Nabi Muhammad. Jadi M ini merupakan inisial dari Nabi Muhammad. Nah, sementara huruf mim ini secara huruf adalah huruf ke-24 yang artinya adalah An-Nur. Surat ke-24. Surat ke-24 ya, surat ke-24 adalah suratnya An-Nur. Jadi antara An-Nur dan Nabi inisial M yang inisial dari Nabi Muhammad ini merupakan simbolnya satu, yaitu simbol ini huruf mim. Yang huruf mim itu seperti foto udara Masjidil Haram. Oke ya. Nah, sekarang penulisan Masjidil Haram itu seperti apa? Kita urai satu persatu penulisannya. Ini ada huruf mim, kemudian sin, kemudian jim, kemudian dal. Jadi masjid gitu ya. Kemudian haram. Haram itu penulisannya ha, ro, alif dulu dong. Baru kemudian mim. Nah, jadi
ada dua unsur ini, ada dua unsur kata masjid dan haram. Nah, ini adalah suatu bentuk yang sering dinamakan sebagai simbol. Tapi simbol tentang apa? Sudah pernah membaca buku Fibonacci? Pernah baca? Buku apa tuh? Fibonacci. Jadi seperti bukunya Da Vinci Code. Oh, The Da Vinci Code. Nah, Fibonacci itu adalah urutan angka atau huruf yang itu merupakan suatu pesan atau satu simbol. Simbol-simbol Morse gitu ya. Simbol-simbol. Ya, Jadi ya. Fibonacci adalah pesan yang berupa angka atau huruf yang bisa diterjemahkan ke dalam satu bentuk pesan aslinya. Jadi ada sandi-sandi huruf atau sandi-sandi angka. Ini adalah salah satunya adalah pesan Fibonacci. Nah, sekarang bagaimana cara pesan Fibonacci ini kita pakai untuk mengungkap pesan Masjid Haram atau Masjidil Haram. Kalau di sini kita lihat surat ke-24 An-Nur, M-nya adalah inisialnya dari inisial Muhammad. Nah, kita ambil huruf yang terluar terlebih dahulu, yaitu huruf pertama dan huruf terakhir. Ini huruf pertama kita ambil, ini juga huruf pertama kita ambil. Ini juga sama, ini huruf pertama kita ambil, baru ini juga kita ambil. Nah, jadi ada alur Fibonacci, alurnya adalah ke sini, baru ke sini. Maka akan membentuk nama apa di sini? Muhammad. Jadi dari mim ha mim dal akan membentuk kata Muhammad. Oke. Nah, kemudian kita perlakukan yang sama di huruf yang tengah. Huruf yang tengah ini ada sin, ada ro, ada alif, kemudian ada jim. Jadi ini pun sama alurnya. Alurnya ke sini, kemudian di sini, dan yang teratas. Apa bacanya? Siron. Siraj. Siraj itu apa artinya? Siraj. Siraj. Bahasa Arab ini. Ini artinya pelita atau lampu. Oh iya. Sirojun. Siraj. Sirajun, lampu. Siraj. Iya kan? Betul ya? Betul katanya. Bukan pembangunan 5 tahun, tapi pelita dalam arti lampu ya. Ini siraj. Maka di satu sisi ini ada kata atau nama Muhammad, ada kata siraj, lampu. Sebetulnya sama-sama juga. Di sini adalah An-Nur, cahaya. Di sini adalah Muhammad sebagai inisial M dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa maksud dari simbol Masjidil Haram yang bentuknya tadi sudah diperlihatkan seperti simbol huruf mim ini, bahwa Al-Quran kalau dari sisi nomorik juga dia merupakan satu bentuk Muhammad yang lain. Nah, bahwa Masjidil Haram adalah pelita Muhammad. Pelita itu kan sinarnya kecil ya. Tapi walaupun kecil, dia tetap bersinar. Dia ada sinar. Ternyata ketika ada astronot yang melihat bumi, justru ada sinar kecil yang terletak di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu kelihatan putih dan bersinar. Itu dari para astronot. Silakan nanti dibuka di Google, itu banyak sekali literatur tentang pernyataan-pernyataan dari para astronot tentang
bagaimana sinar dari cahaya dari Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah tentunya kan. Nah, kemudian dari sisi inilah maka akan terlihat bahwa kalau memang di situ adalah ada satu pusat penerangan atau pusat yang terang, maka sumber dari ketika seseorang melakukan sujud, titik sentralnya adalah ke sana. Iya. Jadi makanya kita semuanya seragam kan. Iya. Sholat kita, sujud kita itu menghadap ke Masjidil Haram, bukan menghadap ke barat saja. Iya. Kalau di kita agak ke barat, agak condong ke kanan sedikit. Tetapi intinya adalah menghadap ke kiblat, ke Masjidil Haram ini sebagai center untuk umat Islam. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram pada dasarnya adalah cahaya dari Muhammad. Nah, pertanyaannya sekarang, maukah kita mendapatkan cahaya Muhammad ini? Kalau kita mau, berarti jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Seperti apa wasiat Rasulullah. Ada dua unsur, Al-Quran dan Sunnah. Nah, salah satu sunnah yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat. Sampai di sini paham? Paham. Paham ya? Nah, sekarang kalau kita melihat lagi mengacu, kenapa ini dijadikan sebagai acuan kita melakukan satu ibadah sholat. Coba perhatikan konsep ketika orang melakukan ketika umroh atau haji. Di situ ada tawaf. Kan? Tawaf. Ya. Nah, ketika tawaf, itu titik startnya adalah dari sini. Titik startnya ini ke arah kiri. Iya. Itu ya. Iya. Uniknya, ketika tawaf itu ke kiri, artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Betul ya? Nah, kalau ini berlawanan arah dengan jarum jam, apa pesan yang mau diambil sebenarnya? Kalau jarum jam kan ke arahnya ke sana, tapi kalau ini ke kiri. Bisa dilihat, diperhatikan kalau kipas angin. Kipas angin putarannya pasti searah dengan jarum jam. Maka dia anginnya mengeluarkan angin. Nah, tapi kalau ini konsepnya seperti apa namanya? Hexos ya? Exhaust. Ya. Hexos ya? Exhaust Dia yang menarik. Menarik. Ya. Menarik kan? Menarik angin gitu. Nah, maka konsep orang tawaf itu adalah sedang menarik energi. Maka ketika putarannya ini ke kiri, prinsipnya adalah orang bertawaf itu mengumpulkan energi atau menarik energi positif yang ada di sekitar lingkungan ini. Maka konsep ini kalau putarannya terbalik itu akan lebih berat. Bisa dicek ketika kita lari di lapangan. Antara lari ke kiri dengan ke kanan, pasti akan lebih capek yang lari ke kanan. Iya. Ketika memutari satu lapangan gitu ya. Nah, kenapa ini konsep ini ada? Karena bumi berputar juga ke kiri. Iya. Bumi berputar pada porosnya itu juga ke kiri, bukan ke kanan. Pesan lain yang mau disampaikan adalah kita harus selaras dengan bumi. Menyelaraskan diri kita dengan bumi. Jangan Harmoni menentang bumi. alam. Gitu. Seisi bumi. Jadi harmonis, nah itu bahasa yang Harmonis tepat. Ya. seisi Bagaimana kita bisa membuat harmoni satu diri kita dengan bumi? Maka akan lebih mudah dan effortnya tidak terlalu capek gitu ya ke dalam bentuk ibadah kita nantinya di ketika tawaf tadi. Dan satu hal lagi, ini buat sahabat YMN di rumah,
silahkan dipraktekkan ketika memasak. Ngaduknya itu ke kiri, jangan ke kanan. Ini taste-nya, rasanya akan berbeda. Sama. Akan lebih enak. Dengan tentunya. bikin kopi juga. Bikin kopi juga ngaduknya ke kiri ya. Ngaduknya Jangan ke ke kanan. kiri, rasanya akan berbeda. Ini rasanya akan berbeda. Silakan buktikan sendiri. Nah, untuk ibu-ibu yang silakan yang mau memasak, coba yang terbiasa ngaduknya ke kanan, rubah ngaduknya ke Tapi kiri. memang Om, aku pernah ngobrol sama barista, ada pelajarannya ngaduk itu harus ke kiri. Ya, memang. Memang salah satu pesan yang mau disampaikan bahwa kita harus menyelaraskan. Jadi kalau Iya. itu sudah selaras, semuanya akan menjadi enak. Harmonis. Iya. Nah, jadi inilah materi untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa untuk menambah wawasan kita di dalam ilmu-ilmu agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan silakan untuk yang rekan-rekan di Majelis Taklim Ainur Rahman, sekali lagi terima kasih dan jangan lupa keluarga Bani Hasan tonton terus. Beri Terima kasih. komentar. Geri gimana, Ger? Aku nggak ada pertanyaan sih kalau untuk yang ini. Bu, Sama nggak Bu ada Ani? pertanyaan, udah mencakup semua materi, udah diterima sih. Bisa Nggak ya, paham ya? Bisa dipahami. Jadi gerakan ke kiri itu adalah selaras dengan perputaran bumi. Jadi kita Ya. harus harmonis dengan bumi. Bumi. Iya. Ini tuh kayak sesuai dengan jargon ini ya, Bu Ya, ya. jargon program TDBA kita ya, harmonis seisi bumi gitu ya. Ya kalau begitu sampai sini dulu ya. Cukup mungkin untuk materi kali ini. Iya. Ada Bu satu. Ya, gimana? Aku jadi lupa nih ini katanya nih ya, kalau orang yang sudah pernah umrah atau haji, dia ketika tawaf tuh malah kesedot ke tengah dia Om. Nah itu apa tuh efek? Itu kenapa? Maksudnya ke tengah itu gimana? Asalnya kan dia tawafnya di pinggir nih. Jadi kayak itu. Tiba-tiba dia ke tengah, kayak ke obat tengah, nyamuk ke tengah gitu. Ya kayak obat nyamuk gitu, ke tengah gitu. Ya sebenarnya kalau Itu dilihat penjelasannya di gimana? tinjauan dari ini itu tidak, biasanya orang kan berdoa ketika tawaf ini kan. Jadi kalau doanya mau lebih banyak ya harus keluar lagi. Tapi kalau doanya yang pendek-pendek ya cukuplah di lebih mendekat gitu ya. Tapi biasanya kalau doanya banyak ya agak keluar biar cukup 7 putaran itu gitu. Oh, jadi Kan disesuaikan lebih- dengan doa. Sesuaikan aja dengan doanya gitu. Jadi putarannya kira-kira kan kita punya estimasi nih. Apa aja nih mau dibawa doa apa aja karena kalau di sini itu doanya jelas diijabah, makbul. Dan kita harus yakin itu. Gitu. Jadi tentang apakah sampai semakin keluar, ya sesuaikan saja dengan doa kita. Karena tidak terasa katanya itu tuh. Iya, karena semakin banyak. Sekarang apalagi kalau bulan menjelang dingin gini ya, itu sedang rame-ramenya. Apalagi di pas di Ramadan, ramai sekali. Maka kalau yang di lantai 2 mungkin agak tidak terlalu berdesakan. Tapi mungkin juga sudah berdesakan juga sih yang di lantai 2. Tapi itu mungkin kira-kira jawaban saya. Gak ada Ya, lagi? Gimana, Oke. Ger? Ya udah sih itu aja. Ya. Ingat tadi baru inget. Ya, Oke. kalau begitu sampai sini dulu ya Oke. pembahasannya. Sobat JMN yang di rumah, pembahasan kali ini cukup sampai sini dulu. Semoga sahabat JMN di rumah tetap semangat, tetap selalu penasaran apa yang ingin diketahui dari kajian ini. Sehat terus. Ya, sehat terus yang penting. Yang lagi ya. sakit semoga lekas sembuh. Ya. Amin. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.